Okey, apa yang dirasakan setelah mengikuti rawatan hari ini? Alhamdulillah, saya rasa benar-benar bertemu dengan jodoh saya kat sini dengan izin Allah. Sebab sebelum ni saya dah mengalami sakit ni dah bertahun. Dah banyak, dah berpuluh rawatan yang saya cuba dapatkan daripada segi moden dan juga alternatif Islamik, semua saya dah buat. Tapi mungkin belum bertemu jodoh masa tu. Sakit saya masih berbalik-balik lagi. Apa yang saya nampak hari ni, rawatan yang ada dekat sini, dia memang merawat secara ilmiah dan juga merawat secara Rohani, secara kesadaran. Dan rawatan tu saya nampak betul-betul ikhlas sebab kebanyakan yang saya pergi cuma merawat secara ringkas, tak sepenuhnya. Tapi ni kalau datang ke sini memang rawatan ni saya nampak lebih daripada 2 jam. Kalau ikut harga yang saya dapat dengan rawatan ni memang sangat berbaloi. Jadi kepada kawan-kawan yang memerlukan rawatan, cubalah ikhtiar ke sini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah beri kesembuhan buat kita dan kita berikhtiar. Dan sebaik-baiknya ikhtiar kita tu di tempat yang sepatutnya, yang tepat insyaAllah. Jadi tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan. Betul. Jika kaedah rawatannya tepat. Betul. Selama ini banyak mencoba rawatan sana, rawatan sini, tak sembuh-sembuh. Kenapa tak sembuh? Karena kurang tepat. Betul. Yang disembuhkan hanya penyakit fisik, yang dibuang hanya gangguan makhluk halus, sedangkan rohaninya tidak dipulihkan. Karena semua penyakit puncanya daripada rohani kita, mental pikiran kita yang terganggu. Betul. Pikiran kita yang penyakit batin kita, yang mudah berpikir-pikir negatif. Ini semua penyakit batin. Tumpukan emosi negatif masa lalu yang menumpuk, yang selalu menghantui pikiran kita. Jadi apabila pikiran kita tidak sehat, banyak pikiran negatif akan mempercepat merosak sel-sel hidup. Dan kebanyakan rawatan, bila mana rawatan tu merawat secara dalaman sahaja, tapi luarannya kurang. Bukan, kebanyakan orang luaran. Luaran maksudnya dia cuma menarik je benda tu keluar, tapi dia tak menggunakan rawatan yang seperti yang ada kat sini, mandian, komplit dengan dia punya terapi bakarnya. Ya, betul. Ini kira luar dengan dalamnya. Betul. Jasmani dengan rohani. Betul, jasmani dan rohani. Maknanya menyeluruh. Bekam ada, lepas tu daripada segi pakar ada, mandi ada, dan rawatan yang sepatutnya tu pun dijalankan sekali. Dia bukan ambil secara ringkas saja. Jadi apa yang saya sarankan pada orang ramai yang nak mencuba rawatan ni, dialu-alukan, dan saya sangat recommended lah rawatan ni, insyaAllah. Selama ni sakit apa? Oh, saya ni sebenarnya penyakit banyak tapi tak berani nak keluarkan. Yang saya tahu saya sakit kaki je. Tapi selain daripada tu saya tahu gula saya tinggi, darah saya pun tak menentu. Bila saya makan ubat pun dia kurang turun. Jadi saya tahu benda ni asas dia daripada dalaman saya. Ya, pikiran gangguan kita tadi. Saya semua disebabkan benda tu. Saya bukan tak makan ubat-ubat klinik, tapi pada saya tak jalan. Bila makan baik, bila tak makan dia datang balik. Kadang-kadang makan pun dia ada balik. Jadi saya cuba untuk datang ke sini sebab saya nak rawatan daripada dalam, daripada akar tunjang dia tu. Ya, untuk keluarkan segala-galanya. Ya, apabila diperbaiki mental tadi, rohani kita, jiwa kita, lebih tenang kan? Betul. Yang mau kita cari ketenangan. Kalau kita sehat pun banyak uang, pikiran kita tak tenang, apa gunanya? Tapi kalau pikiran kita tenang, walaupun kita sakit, biasa aja, kita tak cemas. Paling kita cari usaha, kita ikhtiar, kita urut kah, beli obat kah, apa-apa kan. Tapi kalau pikiran kita sakit, batin kita sakit, sedikit punya masalah, rasa nak kiamat dunia. Betul. Sakit semua satu badan. Nak tidur pun susah. Betul. InsyaAllah. So saya syorkanlah pada orang ramai yang memang benar-benar nak mencari rawatan dari luar hingga ke dalam sampai ke akarnya, datang ke sini. Cuba dulu. InsyaAllah. Ini baru sekali rawatan ya. Yeah. Tapi dapat merasakan perubahan kesihatan yang sangat ketara ya. Dan harap-harap saya terus sihat dan terus sembuh, dan saya akan recommend orang ramai lagi untuk datang ke sini. Ya, amin. Yang sekarang perbanyak berpikir positif. Apabila ada orang sakitkan hati kita, usahakan belajar memaafkan walaupun sakit.
Karena kalau kita menyimpan rasa sakit, benci, dendam, itu sama dengan kita menambah penyakit, menyakiti diri kita, menzolimi diri kita tanpa kita sadari. Inilah sumber penyakit. Jadi mulai sekarang saran saya, kalau ada orang membuat hati sakit, cepat-cepat doakan kebaikan dia, maafkan dia, dan cakap dalam hati sudah. Doakan, ya Allah, siapapun yang membuat hati saya sakit, saya seperti tadi saya arahkan tadi itu, lepas itu doakan kebaikan untuk dia. Doakan, jangan, memanglah kalau rasa itu kalau boleh itu biar dia mati kah, sakit kan, geram kan, tapi itu sama dengan kita menyakiti diri kita. Dan yang kedua nanti kalau apa, ini kan masa penyakit anxiety ini kan biasanya dada kita mudah terkejut. Ini baru proses pertama. Ya, ini walaupun proses pertama sekali rawatan, tapi sudah ada perubahan. Itu belum sembuh sepenuhnya ya. Jadi sekiranya yang paling kacaunya apabila kita terkejut. Tulis terkejut, duduk jantung kan. Jadi sekiranya kalau nanti biasanya kan terus kita panik kan. Sekarang teknik untuk mengatasinya, apabila jantung kita tiba-tiba duduk, ingat pesan saya, apabila jantung duduk, itu berarti ada makhluk dari luar nak mengacau pikiran kita supaya kita panik. Apabila pikiran kita panik, di saat itu dia masuk menguasai pikiran kita. Jadi tekniknya untuk mengatasi diri sendiri, apabila tiba-tiba terkejut, duduk, oh, kata saja, jangan tenang saja, oh, ada setan, ada gangguan dari luar yang nak memasuki tubuh kita. Tarik terus nafas, astagfirullahaladzim, auzubillah, lepas tarik saja nafas. Istighfar dulu, auzubillah dulu. Tarik saja. Tarik nafas yang dalam, buang nafas lewat mulut. Niatkan menarik semua penyakit itu, lepas itu buangkan lewat sambil istighfar. Nanti dapat tarik berulang kali sampai jantungnya tenang. Lepas itu katakan ke dalam diri, tenang, relax. Katakan kata-kata positif ke dalam diri. Nah, mulai sekarang banyakkan berkata positif ke dalam diri. Atasi diri, karena ini yang rosak sekarang mental kita nih. Oke, jadi kalau apa-apa hal, jangan takut apa kata orang itu, jangan dengar. Jauhkan ini panca indera, jauhkan dari hal-hal yang tidak berguna. Karena ini menyerap toksit, nanti mengacau pikiran kita jadi beban. Oke, semoga mulai dari sekarang kalau dapat kalau saya doakan sehat sepenuhnya, jadi saya tak lagi berobat kedua kali. Saya mengharapkan seperti itu. Tapi kalau sekiranya masih ada lagi rasa, ulang lagi. Baik. Tapi ini kan sudah ibaratnya sudah berperingkat kan, walaupun belum 100%, tapi sekurang-kurangnya dalam 50% sudah ada kan. Coba. Jadi yang utama ini, kalau ininya sehat, insya Allah badannya akan sehat. Tapi ini kacau balik, ini akan kacau balik. Itu pesan saya. Oke? Semoga mendapat rahmat dari Allah untuk kita bersama ya, biar kita dapat memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita. Oke. Terima kasih karena sudah memberi kepercayaan bagi saya untuk merawat dan atas segala